Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah berkata bahwa di antara hal yang harus dimengerti oleh seorang hamba adalah mengetahui tipu daya setan dan godaannya. Sesungguhnya pemahaman ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau mengerti dan lebih suka disibukkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang menjebak dirinya masuk ke dalam kubangan setan. Oleh karenanya, begitu akutnya tipu daya setan itu, maka seorang hamba harus mengerti berbagai kiat bagaimana supaya kita bisa mematahkan bujuk rayu setan itu sendiri. Hal ini berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari para setan yang terkutuk. Terkutuk karena godaan dan rayuan itu dihembuskan oleh setan bersama dengan hembusan nafas manusia. Sehingga Al-Hasan suatu ketika pernah ditanya oleh Abu Sa'id, apakah setan itu tidur? Al-Hasan pun menjawab, jika setan tidur, pasti kita bisa istirahat. Sayangnya setan tidak mengenal sekat ruang dan waktu. Begitu juga godaan-godaan mereka yang mengalir bersama arus dalam darah seorang hamba. Sahabat rahimakumullah, namun manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan nalar, harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan setan. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dengan jelas menerangkan setidaknya ada 5 kiat bagaimana kita mematahkan godaan setan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, agar kita bisa mematahkan godaan setan, maka kita harus membuat kurus setan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu membuat kurus setannya sebagaimana seorang di antara kamu membuat kurus ontanya dalam perjalanan. Oleh karenanya, kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Allah dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka zikir ini akan membuat setan semakin kurus. Jika sebuah binatang liar saja, apabila dia dikuruskan, pasti ia akan mudah diatur dan menjadi penurut, karena ketergantungan kepada majikannya. Begitu juga setan, jika seorang hamba telah bisa menguasai setan dengan tidak serta-merta memenuhi keinginannya, pastilah setan akan kurus badannya dan tidak berdaya menggoda kita semuanya. Yang kedua, janganlah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada tempat-tempat kemaksiatan ataupun mendekatkan diri kepada orang-orang yang mengajak kepada mungkar atau kemaksiatan. Sungguh hal itu memperkuat daya pikat setan membujuk manusia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang berputar-putar di sekitar tempat yang dilarang, maka besar kemungkinan ia akan terjerembab ke dalamnya. Sahabat rahimakumullah, 2 langkah pertama mencoba membuat setan tidak nyaman, menggoda kita dengan harapan setan agar segera bosan dan kecewa karena keteguhan kita. Meskipun keduanya bukan hal yang mudah, tapi kita harus nanti dicoba dan dicoba secara istiqamah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, hendaknya seorang hamba selalu sadar bahwa sesungguhnya tujuan setan menggoda hanyalah ingin menjerumuskan kita ke lembah keniscayaan dan kemadaratan abadi. Tidak ada godaan setan yang membawa kepada manfaat. Sesungguhnya setan berbuat demikian karena setan ahli cuci tangan. Ibarat pembegal yang merasa puas jika korbannya jatuh tersungkur, lalu dia bahagia. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16 Allah menjelaskan, yang artinya ketika setan berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka setan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sahabat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, seorang hamba harus selalu ingat bahwa selain berusaha cuci tangan setan itu, setan juga
suka bersifat pengecut. Ia menginginkan banyak teman dalam kesesatannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya dalam kesesatan, ia akan semakin puas, karena sesungguhnya neraka itu sungguh luas, dan karenanya setan menginginkan kawan untuk mengisinya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat kepadamu." Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, guna mendukung hal-hal yang sudah dijelaskan, seorang hamba harus senantiasa memakan makanan yang halal. Halal mendapatkannya, halal memakannya, dan halal juga zatnya. Dan juga rajin senantiasa saum, mengosongkan perutnya, karena kondisi lapar akan mempermudah seseorang atau seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra dammi fadayyiqu majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada manusia di tempat jalannya darah, maka persempitlah jalannya itu dengan mengosongkan perut. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 5 hal tadi kita semua bisa terhindar dengan tipu daya setan, sehingga kita bisa memperdaya setan, sehingga kita tidak juga terpedaya oleh setan dengan segala bujukan-bujukannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah Subhanahu wa taala kuatkan agar terhindar dari bujuk rayuan setan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.